kemarin penyampaian Bapak Presiden kan, insyaallah sampai akhir 2025 insyaallah semuanya seluruh Indonesia merasakan makan bergizi gratis. Kita ini dulu yang seperti ini saja kita alhamdulillah bisa mencapai cita-cita yang kita impikan. Apalagi ini benar-benar dipersiapkan komponen-komponennya ya. Karena kualitas makan itu kan juga akan mempengaruhi. Halo Sobat Brawijaya, berjumpa kembali dengan saya Kanti, tentunya masih di Brawijaya Podcast. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan Letkol Infantri Dedi Wahyu Widodo SOS, yakni Dandim 0816 Sidoarjo. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kiprah Kodim 0816 Sidoarjo dalam mendukung program makan bergizi gratis di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Mari kita langsung sapa saja. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik, tetap semangat, selalu gembira dalam tugas, Tetap pantang semangat, menyerah. Pantang menyerah. Irawa Anuraga. Irawa Anuraga. Baik Bapak nih, sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah berkenan hadir untuk menjadi narasumber di Brawijaya Podcast ini. Sebelumnya mungkin bisa menyapa sahabat Brawijaya semuanya, untuk menceritakan nih perjalanan karir Bapak selama berdinas di TNI Angkatan Darat. Saya menceritakan singkat perjalanan karir ya, mulai dari saya asli dari Pare Kediri. Jadi kami lulus SMA itu tahun 2000, saya sempat istilahnya vakum untuk tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi untuk menyiapkan diri untuk masuk ke Akademi Militer. Alhamdulillah di tahun 2001 saya masuk ke Akademi Militer. Selama di situ pendidikan 3,5 tahun. Pada waktu itu pelantikan pertama Letnan 2, langsung penempatan di Patimura, Kodam Patimura. Penempatan pertama Patimura. Langsung ditempatkan di Batalion Infanteri 732 Banau. Itu sampai dengan pangkat kapten, sempat saya alhamdulillah dikasih kesempatan untuk jadi Pasiop Kodim, habis itu di Kelapa. Di Kelapa selesai, lanjut ke daerah Sumatera. Nah, tempatnya di Pekanbaru, jadi Pasilat Korem. Lanjut ke Staff of Kodam menjadi Pabandalat, dikasih kesempatan lagi jadi Kasdim di Bengkalis. Setelah Kasdim Bengkalis, alhamdulillah dikasih rezeki kesempatan untuk belajar seskoat. Selesai seskoat, saya alhamdulillah dapat penempatan bisa pulang kampung. Kalau dulu Lawamena Haulala itu ada plesetannya, pantang pulang sebelum menang, atau kalau plesetannya kapan pulang ke Jawa. Karena sudah 9 tahun lah pulang kita ke Jawa. Di situ sebagai Kasipes Korem selama 2 tahun 10 bulan. Alhamdulillah ikut asesmen Komandan Batalion, kasih amanah untuk jadi Danyon di 511 di Piatara Yuda, pada Hitam di Blitar. Hampir sekitar 1 tahun 2 bulan. Nah, finally sampai dengan saat ini alhamdulillah pimpinan Angkatan Darat memberikan kepercayaan kami untuk jadi Dandim 0816 Sidoarjo. Dan akhirnya tercapai ya harapannya untuk kembali mengabdi ke kampung sendiri. Iya betul. Nah, ya. Terkait dengan pembahasan kita nih Pak, kiprah Kodim 0816 Sidoarjo ini dalam mendukung program makanan bergizi ini, apa sih Pak, untuk apa nih Pak program pemerintah dalam mendukung makanan bergizi untuk masyarakat, atau untuk apa nih Pak? Jadi program makan bergizi gratis ini kan institusi baru yang dibentuk oleh pemerintah, ya kan, Badan Gizi Nasional. Yep. Upayanya untuk apa? Membentuk badan itu yaitu untuk mengomandoi di seluruh Indonesia bagaimana program dari Presiden Prabowo Subianto
untuk memberikan makan gratis pada anak sekolah. Anak sekolah, memang Anak tujuannya sekolah. anak sekolah ya Pak ya? Ibu menyusui, Siap, ibu hamil sama balita. siap. Nah, dalam menjalankan program makan bergizi ini, bagaimana nih Pak peran Kodim 0816 Sidoarjo ini terkait dalam hal tersebut? Bagaimana peran maupun keterkaitan itu kami diperintahkan dari pimpinan dari TNI Angkatan Darat lewat Sterat ke Kodam lanjut ke Kodim. Itu kami diperintahkan yang pertama itu untuk mencari lahannya untuk dibangun dapur. Kalau Dapur dulu umum ya Pak ya, dapur umum. istilahnya dulu dapur sehat, sekarang Oh, istilahnya SPPG. Siap. SPPG itu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi. Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi. Ya, istilahnya simpelnya dapur umum lah itu ya. Tapi itu untuk mengolah makanan gizi tersebut untuk didistribusikan di yang tadi saya sampaikan tadi, anak sekolah, ibu menyusui, ibu hamil sama balita. Siap. Apakah hanya dari program pemerintah tersebut, apakah hanya yang berperan hanya TNI atau bergabung atau berkolaborasi dengan instansi lainnya Pak? Kalau untuk kolaborasi pasti, karena Siap. pada tahap penyiapan itu waktu itu kita kan penyiapan lahan. Setelah penyiapan dibangun sama mitra BGN sendiri, itu penunjukan ya. Jadi langsung penunjukan dari BGN, mitra dibangun. Setelah dibangun kita mengkolaborasikan dengan apa? Di situ harus ada dinas kesehatan untuk Siap. menguji kelayakan Makanan tersebut. makanan, higienitas, sanitasi, gitu. Terus lanjut lagi dinas pendidikan. Dinas pendidikan itu keterkaitan dari kita mendata anak sekolah. Dan terkaitannya untuk pendistribusiannya ya Pak ya? Itu juga ada satu lagi DLHK, lingkungan hidup. Bagaimana nanti proses terakhirnya pembuangan sampahnya. Tuh. Terus yang tidak kalah pentingnya yaitu kolaborasi mereka semua itu bukan hanya sekedar kita bersurat ataupun meyakinkan semua itu benar-benar bisa operasional, karena pada waktu itu perintah dari BGN disampaikan kepada Angkatan Darat untuk membantu launching pertama itu 6 Januari 2024. 6 Januari, berarti ini udah jalan hampir 3 bulan ya Pak ya? Iya, saya ulangi ya, 6 Januari 2025 ya. 2025, siap. Itu tiap hari Pak untuk pendistribusiannya? Tiap hari. Liburnya itu hanya waktu libur sekolah Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Kalau untuk yang ibu menyusui? Itu sama, 5 hari juga. Kalau yang untuk ibu menyusui tadi pendistribusiannya kemana itu Pak? Sama sudah ada kita geospasialnya itu ada radius lah. Situ radius dari dapur sehat sendiri atau SPPG itu radiusnya 1 sampai 4. Siap. 4 kilo. Hanya apabila sudah memenuhi radius 1 sampai 2 kilo sudah 3.000, kan ada target itunya 3.000 tiap SPPG itu. Siap. Nah dari tadi sudah menyiapkan lahan, terus mendirikan dapur sehat, terus kan peran Kodim mendukung serta mensukseskan program pemerintah dalam pembagian makanan bergizi ini. Tentunya kan tadi didirikan beberapa dapur nih Pak. Ya. Nah di Kodim Sidoarjo ini ada dapur satuan pelayanan ini ada berapa dapur nih Pak? Jadi jenis dari pelayanan ini ada 2. Jadi yang pertama Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat, yaitu sekarang yang sudah berdiri di Kecamatan Candi satu. Yang kedua itu jenis yang kerjasama mitra, jadi seperti catering gitu. Jadi total ada 2 untuk saat ini di Sidoarjo yang melaksanakan program makan bergizi gratis. Siap. Apa sebutannya, ada dapur hybrid kah atau mandiri kah, itu maksudnya bagaimana Pak? Nah, kalau hybrid itu kaitannya dengan itu tadi, hybrid dengan catering yang sudah ini, tapi dia
follow up-nya, persyaratannya dilaporkan, diverifikasi langsung sama BGN. Oh, Setelah siap. verifikasi dilaksanakan, sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan, itu kami diinformasikan. Nah, Kodim melalui Sterkodam, Kodim di sana ada catering yang sudah disetujui oleh BGN, tolong didampingi, diawasi, apa kendala, apa mungkin hambatan. Biasanya kendala hambatan itu bagaimana kita mempersiapkan percepatan itu, ya, koordinasi sama dinas kesehatan di LHK, terus tadi dengan dinas sekolah terkait pembagian distribusi, itu yang kita dampingi. Berarti sekarang di Kodim Sidoarjo ini ada 2 ya Pak ya? Ada dua, Berarti ada di dua. 2 kecamatan itu Pak ya? 2 kecamatan. Dalam satu hari ini ada berapa paket nih Pak yang didistribusikan ke kecamatan itu? Khusus di Kecamatan Candi yang dapur sehat SPBG itu 3.003 Satu hari? satu hari. Itu sudah berikut dari anak sekolah dengan ibu Ya, menyusui? betul. Siap. Jadi, meliputi anak TK, terus SD, SMP, SMA, terus ibu menyusui, ibu hamil, sama balita. Siap. Kalau yang pendistribusiannya itu apa didistribusikan dari personel Kodim juga atau memang tetap melekat berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya? Nah, jadi ini perlu saya jelaskan bahwa dapur sehat ini atau yang tadi mitra tadi, seperti catering tadi yang sudah ditunjuk sama BGN, itu ada organisasinya. Jadi organisasi itu ada 50 orang. Sudah terbentuk ya Sudah Pak Arman dari terbentuk, awal? sudah Siap. diseleksi oleh BGN. Kita tugasnya itu kan waktu itu untuk karyawan sendiri, kita mencari siapa sih volunteers ataupun yang pengen berbakti pada negara dan bangsa melalui program pemerintah ini. Kami merekrut dan nanti mendata itu dan melaporkan sesuai dengan request ataupun syarat-syarat yang ditentukan oleh BGN itu ada 47. Jadi untuk main organisasinya itu Kasatpel. Itu langsung didikannya langsung dari BGN, nanti dititipkan di Unhan, terus di Akademi Militer ada pendidikannya selama kurang lebih 7 bulan. 7 bulan ya Pak ya. 7 Berarti bulan. sebelum itu memang sudah direkrut dan untuk Ya. dipersiapkan untuk program pemerintah ini ya Pak ya. Iya. Kalau Sidoarjo ini ada berapa kecamatan Pak? Dan tadi saya tangkap kan baru 2 kecamatan nih yang ada dapur sehatnya, Kecamatan Candi dengan Kecamatan Sidoarjo. Sidoarjo. Kenapa nih hanya baru 2 ini nih yang didirikan dapur sehat nih? Jadi waktu program pertama itu kan percepatan dari penyampaian dari BGN sendiri, bagaimana ini kita melaksanakan program setelah pelantikannya Pak Presiden itu langsung berjalan action. Ya kan? Itu 100 seluruh Indonesia. Salah satunya di Sidoarjo. Kalau tadi Mbak bertanya berapa sih kecamatan Sidoarjo? Ada 18 kecamatan. 18. Kalau saya hitung dengan geospasial tadi, dengan jumlah siswa segala macam, termasuk ibu menyusui, ibu hamil, balita, dengan setiap titik kuat dapur sehat itu 3.000 kan, itu kita lihat 147 titiknya itu. Akan tetapi itu kan berproses Mbak. Proses untuk saat ini yang ditunjuk ataupun yang sudah siap kan 2. Dan dalam pengusulan segala macam sekarang udah banyak nih para masyarakat yang benar-benar mendukung, antusias yang luar biasa, karena ya menurut saya kita mensosialisasikan tuh ya, bagaimana kan banyak ya pro kontra ya. Wah nanti kalau makan ini pastilah nggak laku, contoh kantinnya nggak juga, karena mereka kan pertama saja ya, pertama dengan dikasih istilahnya makan gratis mungkin nggak ke kantin, tapi setelah sudah hal itu menjadi habitual, itu hal biasa, tetap jajan menambah istilahnya ya porsi, karena porsi sudah ditentukan juga. Awal tuh saya pas keliling pertama itu, Pak ini kurang ini nasinya, padahal itu udah ditaker. Siap. Jadi Kasatpel ada ahli gizi dan tentunya kan udah menghitung kalori. Sudah menghitung. Siap. Sudah ngitung banget itu. Siap. Mungkin dari 18 kecamatan sekarang baru 2 kecamatan kan berharapnya nanti merata ya Pak merata ya? Kan target insya Allah kemarin penyampaian Bapak Presiden kan insya Allah sampai akhir 2025
insya Allah semuanya seluruh Indonesia merasakan makan bergizi gratis. Siap, Khusus untuk siap, anak sekolah dan tadi saya sebutkan tadi ya, hamil, menyusui, sama balita. siap. Ada nggak sih Pak kendala dalam melaksanakan program pemerintah makan bergizi ini? Secara kendala secara istilahnya yang berarti sih sebenarnya malah sebenarnya tidak ada ya. Hanya kita bagaimana mensosialisasikan ya. Satu. Yang kedua, mereka ini kan seleranya beda-beda ini ya. Ini anak sekolah ya Pak ya? Iya, kadang saya lihat nih, Dek kok nggak dimakan ini? Ya apa kurang suka yang ini. Oh itu jadi masukan. Tulis apa sukanya. Berarti tiap hari ada evaluasinya ya Pak ya? Ada, kita Iya. memberikan masukan ke Kasatpel. Besok menunya divariasi ya, biar nggak monoton. Itu dan langsung dihitung itu sesuai dengan kalori. Berarti dari jumlah dari 3.000 tuh dari siswa TK, SLTP atau SMP, SD, SMP, SMA ya Pak ya. SMA. Dari 3.000 2 kecamatan itu Pak ya. Yang 3.000 itu berarti udah termasuk dengan ibu menyusui tadi ya? Jadi 2 kecamatan tuh 6.003. Oh iya 2 Ya. kecamatan tuh berarti 6.000 ya. Siap. Itu pendataan itu kan kita dapat dari tadi Dinas Pendidikan. Kalau ibu menyusui, ibu hamil itu kan dari Dinas Sosial, kita himpun semuanya itu. Kita datang langsung ke wilayah itu melalui para babin. Siap luar biasa ya Pak ya program pemerintah ini untuk mensukseskan masyarakat untuk biar merasakan makanan bergizi tidak hanya yang mampu saja merasakan makanan bergizi ya Pak. Mungkin ini yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir Pak. Apa harapan Bapak terhadap program pemerintah ini Pak? Harapan saya sendiri ya pribadi ini luar biasa sih, bagaimana pemerintah itu memikirkan gizi ya. Kita ini dulu yang seperti ini saja kita alhamdulillah bisa mencapai cita-cita yang kita impikan. Apalagi ini benar-benar dipersiapkan komponen-komponennya ya. Karena kualitas makan itu kan juga akan mempengaruhi bagaimana kualitas bagaimana konsentrasi belajar. Ya betul. Udah nggak mikir lagi, terus orang tua yang di rumah udah alhamdulillah lebih bisa ngirit kan, lebih betul. Hemat. Itu paling disukai sama ibu-ibu itu. Betul. Yang biasanya kita sibuk pagi-pagi mungkin untuk menyiapkan makan siang anak-anak, kita sudah sedikit lega dapat di sekolahnya gitu ya Pak ya. Iya betul. Siap. Mohon izin Bapak, terima kasih banyak atas penjelasan atau perbincangan kita pada pagi hari ini terkait dengan makanan bergizi yang telah berjalan di Kodim Sidoarjo. Baik sahabat Brawijaya, demikian tadi perbincangan saya dengan Komandan Kodim 0816 Sidoarjo. Semoga bermanfaat untuk sahabat Brawijaya semuanya. Saya Kanti beserta Komandan Kodim 0816 Sidoarjo pamit undur diri. Birawa Anoraga.